Halo, akhirnya bikin video lagi. Sekarang udah ada namanya Megatron. Dari video terakhir itu kilometer 1000, pakai oli 300 V dari Motul. Sekarang sebulan setengah berselang, Megatron udah kilometernya 5600. Nah, tapi ada perbedaan. Kalau sekarang, kemarin aku itu ganti Motul yang 7100. Kenapa ganti? Karena peruntukan motornya ternyata ya untuk touring gitu, untuk touring. Kalau 300 V itu untuk yang race gitu. Kan dianjurkannya untuk 3000 itu maksimal udah ganti oli. Nah, sedangkan ini kalau 7100 bisa sampai 5000 maksimal gitu. Jadi ada perbedaan lumayan lah. Udah gitu harganya juga beda jauh kan. Setelah 1,5 bulan ini, kemarin itu sebelum ada touring gathering nasional ke-11 dari MTRI, sebelum itu tuh aku udah lumayan, nggak lumayan sih, sedikit lah gantinya. Ganti knalpot, ganti ban, ganti busi, ganti filter udara, ganti velonya, cukup sih itu, sama air radiator juga diganti. Nah, untuk knalpot yang sekarang dipakai itu ada WRX GP3 versinya yang limited. Tapi kemarin juga aku beli yang GP3 SS. Bedanya apa? Kalau limited itu diperuntukannya memang untuk di kota, dalam kota. Jadi kalau yang limited itu stop and go-nya kerasa tarikannya lebih cepat naik gitu, dari 0 misalkan 0 sampai 50 itu lebih cepat kerasanya. Nah, kalau yang limited, kalau yang 100 ke atas itu agak telat dapetin top speednya. Makanya aku beli dua tuh. Yang satu yang SS itu kalau untuk touring jauh, kemarin ke Dieng pakai yang SS, top speednya enak tuh, udah 100 ke atas itu lebih plong lagi. Emang peruntukannya beda sih gitu. Terus yang kedua, ganti ban. Ini ban pakai Diablo Rosso Sport dari Pirelli. Sebenarnya ini ada salah sih aku gantinya itu. Jadi yang depan itu kan standarnya 110/70. Sekarang ganti 120/70. Yang belakang dari 140 ganti ke 150. Tapi kata temen, harusnya kalau belakangnya masih 150, itu yang depan nggak usah di upgrade, maksudnya nggak naik satu gitu, jadi tetap 110. Bedanya apa? Bedanya di bobot aja sih gitu. Kalau belakang udah 160 baru depannya harusnya 120. Tapi meskipun gitu, kemarin ke Dieng, ke Jogja itu aman-aman aja lah, lebih enak. Kebantu juga dari pengereman, kan ada V3 ini ada ABS-nya gitu, jadi kebantu lah bannya. Untuk nikung-nikung juga lumayan, bukan lumayan lagi ya, ya emang bagus gitu. Terus ganti busi, ganti filter udara, ganti velo juga, itu menambah akselerasi dari motor, itu memang kerasa banget. Terus V3 ini emang kekurangannya itu dari Euro-nya. Dari Euro itu banyak, kayaknya gas buangnya terlalu banyak diputar-putar, jadi tenaganya itu gak seperti yang V1, V2 gitu, jadi kayak lebih ngeplong, lebih lepas lah gitu. Meskipun memang udah diakalin dari knalpot, udah full system dan lain-lain, itu tetap kerasa sih. V3 ini memang ada pengurangan tenaga ya, tapi di jalan memang gimana pengendaranya lagi gitu, gimana ridernya lagi, gimana pilotnya lagi lah gitu. Terus apa yang udah diganti, paling nambah lampu aja sih. Nambah lampu di crash bar itu ada kanan kiri pakai Hapag. Itu satu lampunya 50 watt, kanan kiri itu 100 watt kurang lebih. Terus di tengah itu ada AES NV5. Jadi kegunaannya memang kalau yang kanan kiri itu
fokusnya di lampu kuningnya sama fast beam. Kalau tengah itu yang untuk idle-nya, jadi penambah terangnya lampu headlamp. Memang headlampnya ini nggak tahu kenapa emang kurang terang gitu kalau di jalan, jadi harus sih kalau kemarin touring gitu harus banget ditambah gitu. Ya paling gitu sih, ini update kedua motor aku selama beli dari bulan April, pertengahan April, sekarang udah bulan Juli. So far so good sih, tapi yang kerasa memang perbedaannya itu ya itu aja sih, ABS sama slipper clutch-nya. Slipper clutch-nya itu emang kerasa saat engine brake-nya bener-bener ngerem gitu. Kalau yang V1 V2 itu ada ngelosnya sedikit, jadi misalkan kalau di sini V3 dari kecepatan 80, gigi 4, gigi 3 itu udah bener-bener ketahan. Nah, kalau V1 V2 gigi 3 itu masih ngelos lah gitu, jadi masih gelundung motornya, harus misalkan langsung ke dari gigi 4 ke gigi 2 gitu. Nah itu baru engine brake-nya kerasa. Nah terus di kebalikannya juga, dari gigi 2 ke 3, jadi motor tuh ada gelundungnya sedikit, jadi kayak nambah tenaga sedikit, jadi kerasa daripada V1 V2. Jadi slipper clutch-nya emang kerasa banget, ada perbedaan. Udah gitu gearbox dari bearing dan lain-lain juga ini 5500 nggak ada masalah. Ya gitu aja dari kemarin, bulan kemarin lumayan jalan-jalan ke Jogja, terus ikut acara MTRI ke Dieng, acara Ganas ke-11-nya MTRI. Alhamdulillah motornya nggak ada masalah, terus alhamdulillah acaranya rame, lancar, dari sponsornya juga bagus, terus di jalan juga lancar yang dari chapter Bandung. Tapi ya memang ada teman-teman katanya ada yang crash, ada trouble gitu. Ya alhamdulillah semuanya baik-baik aja gitu. Nah sekarang perjalanannya mungkin ke depan update lagi, dari sekarang ini kilometer 5600, ke depannya ada ke Guci Tegal, ada ke Bali, ada ke Karimun Jawa. Insya Allah tahun ini bener-bener jalan-jalan banget lah, dinikmatin motor baru. Ya gitu aja teman-teman. Kalau ada yang mau ditanya boleh komentar, ada mau Kang V3 rasanya gimana, boleh komentar lebih detailnya, boleh ke TikTok saya, boleh ke Instagram saya gitu. Ya untuk 2026 impresinya cukup bagus, cukup baik dan layak untuk dibeli. Daripada beli motor Matic udah bosen lah. Dari dulu emang sukanya motor kopling kayak gini manual, lebih seru dibawa jalan gitu daripada cuman gas rem motor Matic, kurang greget lah gitu kalau touring. Yamaha juga masih terus update, terus dikasih peremajaan atau fitur-fitur baru apa gitu. Tapi kayaknya sih MT25 R25 udah mentok ya, karena yang dari pabrikan lain Kawasaki KTM juga kayaknya 250 cc itu udah ya segini-gini aja gitu. Tapi worth it lah dibeli. Ya gitu aja, paling bantu follow-nya, bantu subscribe-nya, kita nambah-nambah teman, nambah-nambah cerita, nambah-nambah relasi, tetap jalan-jalan, jangan sampai pekerjaan mengganggu touring kita gitu. Salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.